Bapak Ibu, berpolitik itu politik praktis maksudnya. Berpolitik praktis itu waktunya sementara, hanya 5 tahun. Tapi bersaudara, hidup dan damai, rukun, toleransi, itu abadi sifatnya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berikan kita kekuatan, kesehatan, dan umur panjang dalam kegiatan kita sehari depan ini untuk melaksanakan dari awal hingga sampai selesai. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena kasih dan anugerahnya, kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti acara pembukaan kegiatan dialog, kerukunan intern umat Kristen dan pembinaan moderasi beragama di Kabupaten Nabire tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Seksi Urusan Agama Kristen atau Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua yang kami sebut dengan kasih Bapak Pendeta Clemens SH yang berkenan hadir dengan kesediaannya nanti membuka kegiatan dan akan memberikan pembinaan bagi kita sekalian. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta luar biasa, Bapak Ibu bisa hadir, saya bersyukur, berterima kasih karena bisa jumpa. Sekian lama baru kembali ke Nabire. Nabire tidak asing bagi saya karena saya pernah berkarir di DIY sekitar 2 tahun lebih, hampir 3 tahun. Sehingga kalau datang ke Nabire itu sama dengan pulang kampung. Ya, Bapak Ibu kita hormati, kegiatan penguatan moderasi beragama atau dialog kerukunan intern umat Kristen itu menjadi kegiatan prioritas. Nah, kalau dia menjadi program prioritas, maka harus dilakukan secara berjenjang dari eselon 1 sampai ke kabupaten kota. Karena prioritas. Sekali lagi, karena prioritas maka tidak ada alasan tidak dilakukan. Harus dilakukan. Yang kedua, terkait dengan moderasi beragama, itu kegiatan yang kemudian menjadi salah satu program prioritas Menteri Agama dalam periode 2020-2024. Nah, pada sekitar 2-3 tahun lalu, program prioritas kaitan dengan penguatan moderasi beragama itu hanya leading sektornya atau penyelenggaranya hanya Kementerian Agama. Sekarang sudah lintas kementerian lembaga. Jadi moderasi beragama ini bukan lagi gaung Kemenak saja, tapi dia sudah jadi gaung seluruh kementerian lembaga. Bahkan oleh RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, sudah jadi program prioritas yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, karena itu moderasi beragama sudah menjadi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Maka harus dilakukan dari waktu ke waktu. Sederhana saja alasannya. Pertama, bahwa sadarlah pemerintah, kita ini hidup bukan sendiri di bawah orang itu. Ada orang lain di samping kiri kanan, di depan, di belakang kita yang berbeda. Dia berbeda status sosial, berbeda agama, budaya, suku, dan seterusnya. Nah, dalam perbedaan itulah, maka kita butuh sesuatu yang mesti menjembatani, sesuatu yang mengantarkan kita pada hidup mesti merasa seimbang, merasa tenggang rasa dengan orang lain. Dan moderasi ini menjadi jalan tengah. Sederhana, kita harus jaga keseimbangan karena ada orang lain di samping kita. Yang kedua, dalam satu misi, visi dan misi, salah satu misi Kementerian Agama adalah memberi penguatan terhadap ibadah ritual dan ibadah sosial. Nah, ibadah ritual itu apa yang hari-hari Bapak Ibu hadapi di gereja dan di persekutuan masing-masing. Ada ibadah yang secara rutin, hari Senin ibadah apa, Selasa apa, sampai hari Minggu. Bahkan dalam ibadah kita sudah tahu apa yang pembukaan, setelah itu seterusnya sampai berkat.
Itu kita sudah tahu. Nah, ini yang namanya ritual, hal yang hari-hari kita lakukan. Tapi ada yang disebut ibadah sosial. Ibadah sosial itu sesuatu yang insidental terjadi tanpa kita rencanakan. Katakan tanah longsor, gempa bumi, tsunami. Nah, ini sesuatu yang tidak pernah kita rencanakan. Dia terjadi begitu saja. Nah, pada saat itu terjadi, ketika kita terpanggil dan membantu, tidak pernah asas agama menjadi hal yang mendasar. Misalnya tanah longsor di Makini atau gempa bumi di Makini. Kita semua dari sini ke sana membantu, bawa Bama di mobil open car. Tiba di lokasi, kita tidak pernah tanya, ibu bapak agama apa? Atau ada yang pernah begitu? Tidak. Yang mau kita lakukan adalah orangnya harus ditolong. Itu yang disebut ibadah sosial. Nah, ini yang kemudian menjadi gaung yang mendorong Kemenak untuk terus-menerus melakukan sosialisasi, dialog, pembinaan terhadap penguatan kerukunan, tapi juga moderasi beragama. Yang ketiga, kita sekarang sedang menghadapi satu agenda nasional. Satu kita sudah lewati, Pilpres dan Pileg. Walaupun kemudian menyimpan ada bekas luka, bekas dendam dan yang panjang. Tapi ada satu agenda lagi, yaitu pemilihan pilkada, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Nah, hari ini sadar atau tidak sadar tensi politik mulai naik, pelan tapi pasti. Baru deklarasi di partai tidak terlalu panas. Nanti kalau daftar di KPU baru mulai panas semakin. Ini masih hangat-hangat, nanti mulai naik-naik sampai panas sekali. Nah, kita butuh, mesti ada sesuatu yang mengantarkan kita. Tensi naik, tapi harus tahu koridornya. Yang tensi sampai korbankan orang di samping adalah saudara, keluarga, satu jemaat lagi. Nah, karena itu kegiatan ini juga muatannya ke sana, mengantarkan kita pada dua hal. Pertama, Bapak Ibu, berpolitik itu politik praktis maksudnya. Berpolitik praktis itu waktunya sementara, hanya 5 tahun. Tapi bersaudara, hidup dan damai, rukun, toleransi, itu abadi sifatnya. Saya ulang sekali lagi. Berpolitik itu waktunya sementara, tapi bersaudara itu abadi. Nah, karena itu salah satu muatan dari kegiatan ini adalah kesana. Mari kita usung sama-sama, kita silakan berbeda silakan. Tapi cukup berbeda di bilik suara saja. Keluar, siapa yang terpilih, kita percaya itu Tuhan yang pilih. Mari kita dukung sama-sama. Tapi ada pengalaman di masa lalu, ketika kompleks ini tidak pilih kandidat tertentu, begitu dia jadi bupati, 5 tahun tidak pernah ada pembangunan ke situ. Itu juga yang sama. Di Nabire tidak ada tuh. Nah, mari kita berdoa sama-sama supaya yang nanti terpilih tidak ada dendam politik yang dibawa-bawa dalam pemerintahan 5 tahun. Bapak Ibu yang tahu, saya dari luar, saya lihat dari luar saja. Ya, tapi pengalaman itu hampir ada di mana-mana tempat. Bahwa sering dendam itu dibawa-bawa. Nah, saya di kesempatan ini ingin juga menyampaikan, ini juga karena tidak pernah ada pendeta atau gembala yang diminta oleh bupati atau wakil bupati tertentu untuk menjadi penasihat dalam kerajaan. Kita belajar dari sejarah kita. Yesaya itu penasihat raja, Nabi Yesaya. Dia penasihat raja. Ketika raja mau ambil kebijakan, Yesaya, oh ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini yang boleh. Kita selama ini ada tidak ada. Karena itu ada kepala daerah yang 02, 03, 05 dan sebagainya. Ada di sini tapi bangun tanpa lain, itu karena tidak pernah ada penasihat spiritual. Nah, ini jadi pergumulan kita sama-sama. Baik Kementerian Agama dalam sosialisasi sebagai instansi teknis yang membidangi soal pembinaan keumatan, kita mesti menyuarakan ini. Nah, kita juga tidak akan pernah kuat
kalau tidak ada BKSD, FKUB, Persekutuan Gereja menjadi mitra strategis kita dalam rangka memberi nasihat-nasihat penting ini. Agar satu pemerintahan stabil butuh spirit. Spirit itu dari mana? Tokoh gereja yang punya kekuatan itu. Pimpinan umat majelis agama yang punya kekuatan itu. Dengan demikian, maka salah satu muatan dari kegiatan ini, seperti yang tadi Ketua Panitia sudah sampaikan, kita mau berdialog, berdiskusi agar menjaga Nabire aman kondusif, apalagi dari ibu kota provinsi Papua Tengah. Terakhir, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kemesraan kita jangan cepat berlalu. Karena sepisah provinsi, saya datang dari provinsi Papua, menyeberang ke provinsi Papua Tengah. Nah, ini kenapa terjadi? Karena struktur di Kementerian Agama belum ada di Papua Tengah. Yang ada di lingkup Kemendagri saja. Kita yang vertikal belum. Karena itu, saya datang ini sebagai kakak 4 provinsi. Papua, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Ya, artinya karena belum ada struktur, maka seluruh kegiatan keagamaan masih meninduk ke Provinsi Papua. Nanti kalau struktur Kanwil Kemenak di Provinsi Papua Tengah sudah ada, maka saya nanti hanya bilang say goodbye. Jadi silakan orang di Kanwil Papua Tengah jalan sendiri. Artinya kita masih tetap bersatu untuk satu hal ini, kegiatan keagamaan. Yang lain-lain tetap pisah, tapi satu ini kita masih bersama. Ya, bahkan itu beberapa hal yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi saya berterima kasih kepada bapak-bapak dari pimpinan gereja, gembala, pendeta, dan pimpinan umat yang hadir menghargai undangan dari panitia penyelenggara. Mari beri kesempatan satu hari ini kita berdiskusi. Tidak berarti Kemenak karena menyelenggarakan kegiatan tahu segala hal, tidak. Tapi dengan kegiatan ini kita sharing informasi. Ada hal yang mungkin selama ini Kemenak jalan lewat, diberi peringatan ke kami, seperti rambu lalu lintas ya, supaya Kemenak juga tahu diri, oh ini tidak boleh, ini yang boleh, dan seterusnya. Tapi juga kami mesti sadar bahwa kami tidak bisa sendiri. Ada umat, ada pimpinan umat yang mesti menjadi mitra kita. Nah, barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon kesediaan Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Nabire, Paniai, Bapak Ketua IPKSD, senior saya Bapak Pendeta, sekalian Bapak di sebelahnya. Ya. Ya. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kegiatan dialog inter umat Kristen dan pembinaan moderasi beragama di Kabupaten Nabire pada hari ini, tanggal 2 Juli 2024, saya nyatakan dibuka secara resmi, ditandai dengan pemukulan mic secara 3 kali. Akhirnya Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan di pagi hari ini bersama-sama semua undangan, bersama Pak Kanwil dan juga Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire. Diharapkan untuk maju di atas podium untuk foto bersama. Izin dengan komando Bapak Ibu.
2, 3. Sekali lagi. Senyum sedikit. 1, 2, 3. Terima kasih. Iya, yang Saya lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Saya lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Iya, baik Bapak Ibu, ada bisikan lagi katanya yang pose berikutnya yaitu tim Saya lagi senyum cheese. 1, 2, 3. Sekali lagi. Dap. 1, 2, 3. Terima kasih. Oh iya, katanya bisikan lagi alumni Bapak Pendeta Stephen dengan Pak. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Senyum. 1, 2, 3. Komando. 1, 2, Baik, kita akan masuk pada saat yang berikut yaitu penutup. Dengan selesainya acara pembukaan ini, maka kami tak lupa mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Selanjutnya, tak lupa kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ada salah-salah kata yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, terimalah salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan masuk pada acara berikut kepada narasumber dan moderator. Silakan untuk mengambil tempat. Ya, Bapak Ibu, nanti kita snack beberapa saat ke depan sambil pemateri mempersiapkan materi. Ada minuman yang akan dibagi oleh panitia atau panitia itu di bawah sini. Yang Iya, baik Bapak Ibu dan Ibu peserta, untuk snack silakan untuk mengambil sendiri di belakang. Silakan. akan pulang Bapak Ibu nanti sendiri mengatur supaya minum manis. Silakan kami sampaikan pagi hari ini dan berikan kekuatan kesehatan kepada kami sampai nanti penutupan. Terima kasih, keren. Ya, dialog kerukunan Iya, baik Bapak Ibu hadirin sekalian. dan toleransi beragama yang saya dilaksanakan di Kabupaten Nabire ini bisa terjadi karena sesuai dengan program kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, dan tujuan daripada pelaksanaan itu sendiri untuk melaksanakan sharing dengan hamba-hamba Tuhan yang ada di Kabupaten Nabire sehubungan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan yang ada di Kabupaten Nabire. Visi dan misi untuk periode 2025-2029. Bulan-bulan depan sudah kita proses penyusunan. Nah, misi kami yang pertama meningkatkan kualitas keseharian umat beragama. Apa tujuannya? Peningkatan kualitas umat beragama dalam menjalankan ibadah ritual dan ibadah sosial. Yang tadi saya sudah singgung di pembukaan, bahwa kehidupan kita ada ibadah yang secara ritual kita lakukan, dan Bapak Ibu Pendeta paham itu. Sudah paten itu, tidak boleh diganggu juga. Itu sudah paten. Ibadah ini pasti liturgi yang ini. Pertama apa sampai terakhir.
Kalau kita di GKI misalnya, saya kasih contoh GKI, ibadah hari Minggu yang pertama harus waktu. Habis itu pengakuan dosa, bisa juga pengakuan iman atau hukum Tuhan duluan, tergantung ibadahnya minggu berapa. Di GKI itu ada di situ. Minggu 1 nanti tukaran tempat pengakuan dosa dan hukum Tuhan. Ada minggu di mana hukum Tuhan duluan, ada minggu di mana setelah pengakuan dosa. Itu sudah paten. Kalaupun ada perubahan, nanti di sidang sinode baru rubah. Terboleh ada yang bikin perubahan sendiri di tengah jalan. Nanti sinode baru besar. Ya, itu kalau diimpreskan, itu namanya mematikan satu nilai budaya dan nilai Injil, menghilangkan satu sejarah, dan orang tidak akan mau lagi menerima konsep. Dan yang terakhir adalah pasal 29, itu terkait dengan kebebasan untuk menjalankan agama di Indonesia. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita lihat terkait dengan materi yang saya bawa pada saat siang hari ini, yaitu moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mengamalkan ajaran-ajaran agama secara adil dan seimbang agar terhindar dari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan ketika mengimplementasikan atau mempraktikkan ke dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa negara telah menjamin untuk kebebasan beragama. Tadi dari awal saya sudah menjelaskan bahwa dasar hukum atau payung hukum terkait dengan kehidupan beragama di Indonesia adalah seperti yang saya sudah